Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Thorik Alfarizi dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Saya di sini akan dibantu dengan rekan saya, Kodrita Diva dan Wildan Firdaus. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana konsep perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun, pada periode terakhir ini, NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan muslim, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Yang pertama, perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam hal tradisi ibadah, yaitu yang pertama, pada bulan Ramadan warga Nahdiyin tarawih dengan jumlah rakaat sebanyak 20 dengan 3 rakaat witir, sedangkan warga Muhammadiyah jumlahnya rakaat adalah 8 dengan 3 rakaat witir. Yang kedua, bagi warga NU malam Jumat adalah malam yang sakral. Pada malam ini masjid diramaikan dengan bacaan Maulid Nabi, tahlil, yasin, manakib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Banjari dan sebagainya, sedangkan tidak demikian yang dilakukan warga Muhammadiyah. Yang ketiga, khutbah salat Id dilakukan sebanyak 2 kali oleh warga NU, sedangkan warga Muhammadiyah khutbah sebanyak sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kodrita Diva. Saya akan menjelaskan perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam hal aspirasi atau orientasi politik. Partai politik yang senada dengan Muhammadiyah tidak berarti didirikan oleh Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah memahami bahwa Muhammadiyah secara historis bukan partai politik, tetapi organisasi sosial, agama, propaganda, dan pendidikan. Di lain sisi, warga Nahdiyin familiar dengan karakter NU yang bergumul dengan partai. Sulit dibedakan apakah partai yang seirama dengan NU didirikan oleh kiai tertentu atau tidak. 3. Perbedaan NU dan Muhammadiyah dalam hal perspektif pendidikan. Warga Nahdiyin banyak menghabiskan waktu untuk belajar di pesantren yang salafi, mengolah sisi emosional dan sendiko dawu pada ucapan kiai atau ulama tanpa banyak pertimbangan logika. Alhasil kurang rasional dan lebih simbolik di lain sisi. Warga Muhammadiyah yang banyak mengenyam pendidikan formal terkesan lebih rasional dan objektif. Membangun ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan. Ukhuwah Islamiyah biasa diartikan sebagai persaudaraan, terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Macam-macam ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah 1. Ukhuwah ubudiyah. 2. Ukhuwah insaniyah. 3. Ukhuwah fi din al-Islam. Manfaat ukhuwah Islamiyah: 1. Merasakan lezatnya iman. 2. Mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat, termasuk dalam 7 golongan yang dilindungi. 3. Mendapatkan tempat khusus di surga. Islam dalam menyikapi perbedaan. Konsep toleransi dalam Islam dalam kurung kebebasan beragama. Radikalisme Islam mendorong Barat memelihara isu teroris Islam agar dunia waspada dan ikut memberantas kelompok ekstremis Islam dan menghapus citra Islam dengan mengatakan Islam adalah agama yang intoleran. Islam adalah agama yang sangat toleransi. Jelas ini tak pantas jika
Islam dituduh agama yang ekstrim dan radikal. Apalagi dengan mengatakan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai inti dari semua teror. Islam mengakui keberagaman ada, termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya untuk masuk Islam dengan terpaksa. Jika kita menilik kembali sejarah Islam, akan kita dapatkan Simaha al-Islam, yang di sana tidak ditemukan tentang adanya hukuman mati atau siksaan pada seseorang yang tidak mau masuk Islam. Contoh realnya adalah bisa kita lihat bagaimana cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo rahimahumullah di Indonesia. Upaya dalam mewujudkan persatuan umat. 1. Untuk mewujudkan persatuan masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, perlu adanya kerjasama antara pemimpin dan rakyat. 2. Peduli kepada sesama tanpa melihat suku, ras, budaya, dan agama dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. 3. Cinta tanah air dengan bangga menjadi warga negara Indonesia, bangga terhadap budaya Indonesia, dan dengan cara menerapkan bahwa negara kita adalah negara yang paling istimewa. 4. Melahirkan kembali semangat nasionalisme dengan mempelajari kembali perjuangan para pejuang dahulu yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian dan terima kasih.